Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RD Prasetyo, channel YouTube yang beraksi dan menginspirasi. Oke sobat RD semuanya, gimana kabar kalian nih ya? Pada deg-degan pastinya ya, yang sudah mendaftar ya, melakukan pendaftaran IPDN. Kalian pasti menunggu-nunggu untuk hasil verifikasi sesuai dengan jadwalnya ya. Jadi jangan tanya-tanya lagi, kalian lihat pedoman ya, di buku pedoman pelaksanaan SPJP IPDN itu dilihat jadwalnya apa aja dan kalian tahu kapan jadwal verifikasi teman-teman. Jadi jangan galau, jangan ragu lah ya. Jadi kalian tinggal dulu aja. Semoga nih ya, Rega doain semoga yang mendaftar di IPDN tahun ini, sobat RD semuanya yang sudah subscribe ya, semoga lolos di verifikasi dan bisa ke tahap selanjutnya di tahap tes SKD. Oke ya. Dan di video kali ini Rega bakalan ini bukan sedikit tips ya, enggak ya, bukan terkait dengan pendaftaran juga, tapi Rega bakalan nge-share ke kalian, sharing lah ya ke sobat RD semuanya yang mau masuk di IPDN, menjadi seorang praja IPDN angkatan 2020 ya kan? Ya, agak serius ya sedikit. Jadi Rega di sini sesuai dengan judulnya ya, Rega bakalan memberikan sedikit motivasi dan pencerahan lah buat teman-teman semuanya, baik itu kalian sobat RD yang mendaftar di IPDN ataupun di sekolah kedinasan lainnya ataupun sekolah lainnya, universitas lainnya, sekolah militer lainnya juga, entah ini kedinasan lainnya ataupun sekolah lainnya, universitas lainnya, sekolah militer lainnya juga, entah ini yang nonton bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak atau semuanya deh, pokoknya seluruh Indonesia. Di sini Rega bakalan memberikan sedikit tanggapan Rega terkait dengan beberapa isu yang lalu yang pernah Rega dengar terkait dengan IPDN ya. Sebenarnya ini bukan masalah sih, bukan masalah besar, cuman masalah kecil terkait dengan IPDN dan sekolah lainnya ya, entah itu sekolah militer ataupun tidak, ataupun kedinasan ataupun tidak ya. Rega gak memandang itu sekolah kedinasan atau tidak, sekolah militer atau tidak. Yang penting adalah sama-sama pendidikan ya, untuk mendidik seluruh generasi muda di Indonesia agar bisa memiliki kualitas yang baik agar dapat mencapai cita-citanya, seperti itu teman-teman ya. Oke. Dan kalau kalian tahu yang namanya sekolah IPDN ataupun sekolah kedinasan, dari dulu dikaitkan dengan yang namanya semi militer ya. Tentunya kalian tahu kan ya, tahu kan? Ya memang banyak orang di luar sana, termasuk Rega dulu sebelum mendaftar IPDN itu nggak tahu semi militer yang diterapkan di IPDN itu seperti apa. Rega juga nggak tahu teman-teman ya. Mungkin kalian dulu tahu tentang hal yang begituan, tapi senyatanya di IPDN sekarang tidak seperti itu teman-teman ya. Dan di video kali ini Rega bakalan memberikan sedikit wawasan ke kalian ya. Ya pokoknya sharing lah ya dari pengalaman Rega di sana dan juga kedepannya harus gimana ya. Jadi yang pertama, sekolah IPDN adalah salah satu sekolah kedinasan yang ada di Indonesia ya, di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri teman-teman tentunya ya. Jadi sekolah IPDN, sekolah kedinasan dan sekolah ikatan dinas. Jadi tetap kalau kalian sudah masuk IPDN ya, kalian lulus bakalan langsung ada ikatan dinas menjadi seorang pegawai negeri sipil. Ingat, menjadi seorang pegawai negeri sipil. Iya, menjadi pegawai kantoran. Betul. Gak ada yang salah. Ya, IPDN lulusan tetap bakalan menjadi seorang PNS, menjadi pegawai kantoran. Itulah tujuannya kalian ya. Tujuan kalian masuk IPDN adalah kalian menjadi pegawai kantoran, yaitu menjadi pelayan publik teman-teman ya. Menjadi pelayan masyarakat. Kalian birokrat, kalian yang melayani seluruh masyarakat di Indonesia teman-teman ya. Seperti itu kan ya. Istilahnya adalah eksekutif. Nah, kalau kalian belum tahu nih ya, yang belum tahu, setelah di Google lah ya, apa itu eksekutif ya. Jadi pemerintah ya, eksekutif, IPDN, pelayan publik, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita memang dididik di IPDN ya untuk menjadi seorang pelayan masyarakat tentunya. Nah, sehubungan dengan adanya banyaknya nih pertanyaan-pertanyaan, Kak, IPDN itu semi militer, seperti apa sih semi militernya? Ada beberapa bahasan yang sangat menggelitik ya di telinga Rega juga waktu itu. Ya, kalau kalian penasaran, tetap bisa habis dan jangan lupa tadi like, subscribe, dan komen. Oke. Ya, jadi di luar sana banyak sekali teman-teman Rega dulu ataupun masyarakat ataupun siapapun di luar sana yang melihat IPDN adalah sekolah militer. Oh tidak ya.
Kalau Rega pernah dengar ya, dikutip dari Bapak Mendagri ya, yang sekarang, yang waktu itu melantik Capra IPDN tahun 2019 teman-teman ya. Kutipannya seperti ini ya. Praja IPDN adalah sipil yang berseragam. Jadi miliki mental dan watak sipil. Kalau kurikulum dan pendidikan atau pelatihannya berwarna militer ya, tidak berarti diarahkan pada budaya militeristik. Ya, militeristik. Jadi, meskipun Praja IPDN itu berseragam, teman-teman ya, bukan berarti kita menganut budaya militeristik, teman-teman ya. Tidak. Yang kita ambil adalah mental dan disiplinnya. Oke. Nah, Praja IPDN pun itu kita terintegrasi dengan sekolah-sekolah militer, teman-teman. Ya, yang pertama ya, kita tahu kita awal masuk Capra IPDN kita mengikuti yang namanya Latsar Mendispra, teman-teman ya. Latihan dasar mental dan disiplin Praja. Kalau sekarang, tahun-tahun sekarang tuh di Akpol ya. Kalau tahun Rega dulu itu di TNI gitulah, di markasnya TNI di Cipatat ya. Jadi di sana kita tidak diajarkan untuk menjadi seorang militer. Nah, jadi yang diajarkan adalah mental kita ya, sikap kita untuk disiplin, jujur, tegas ya. Jadi itu teman-teman, bukan diajarkan bagaimana kita untuk berperang. Tidak kok, kita tidak diajarkan untuk berperang, kita diajarkan untuk menembak, kita diajarkan untuk memukul. Tidak teman-teman ya. Mungkin kalau yang fisik-fisik ya dasar-dasar fisik aja teman-teman, kayak push up, sit up, pull up, lari, jalan jongkok, itu udah biasa ya. Itu semua adalah untuk melatih mental kita teman-teman, biar kuat, biar strong. Ditimpah masalah sedikit langsung kabur, langsung merengek, nangis ya. Jadi kita jangan untuk kuat seperti itu teman-teman ya. Itu yang melatih adalah udah yang berpengalaman teman-teman, yang melatih tentara juga ya. Jadi kita yang dididik itu sudah sesuai porsinya teman-teman ya, bukan militer yang militer banget. Jadi yang dilatih adalah mental kita ya, agar kita tidak terbawa dengan kebiasaan-kebiasaan waktu di SMA ya, kebiasaan leye-leye, kebiasaan malas, kebiasaan sedikit nggak diberi merengek, nangis gitu lah ya. Jadi itu biar kita strong, biar kuat ya. Jadi itu semua adalah untuk kepribadian kita teman-teman ya, biar kita tuh menjadi seorang yang tidak mudah putus asa. Nah, biar kita tuh kuat mentalnya teman-teman. Ketika kita ditekan oleh beberapa masalah, ketika kita berada di bawah tekanan, kita tuh kuat, strong seperti itu teman-teman ya. Jadi memang yang namanya IPDN, Sekolah Seni Militer, kita dijelaskan baik itu di pendidikan, di pelatihan, dan di pengasuhan, kita lebih mengutamakan kepada yang namanya perubahan karakter kita, mental kita teman-teman ya. Jadi biar jadi mental yang baja yang kuat. Oke, yang selanjutnya adalah kita kenapa memakai seragam ya. Gak ada salahnya kok. Apa sih salahnya berseragam teman-teman ya? Yang namanya berseragam itu bukan untuk tertentu, tidak. Kalau di IPDN berseragam itu banyak sekali maknanya teman-teman ya. Yang Rega tahu, yang sudah Rega pernah alami nih ya. Dari kita berseragam ya, sama semuanya, tidak ada perbedaan ya. Itu membuat kita tuh tidak saling membeda-bedakan. Mana sih yang kaya, mana sih yang miskin, mana sih yang anaknya si A, anaknya si B, anaknya si C, mana sih yang keren, mana sih yang jelek. Tidak teman-teman, semuanya sama karena kita memakai seragam yang sama. Itu manfaatnya teman-teman ya. Jadi kita dari Sabang sampai Merauke, berbagai suku dan bangsa itu ada di IPDN teman-teman. Dan dengan berseragam kita semuanya sama, tidak ada perbedaan. Seperti itu ya. Dan selanjutnya adalah dengan berseragam kita tuh disiplin teman-teman. Disiplin, ya pastilah ya. Kita belajar untuk bisa tertib, bisa rapi ya. Karena dari kita kebiasaan untuk rapi, bersih, tertib, itu kan ke bawah nanti ketika kita lulus teman-teman ya. Kita bakalan memperhatikan penampilan kita teman-teman ya. Meskipun penampilan itu bukan yang utama, tapi adalah yang pertama kali dilihat. Oke lah, kalau kalian tuh suka sama seseorang, pasti kalian lihat penampilannya. Gimana sih penampilannya? Bagus enggak? Ya, seperti itu teman-teman.
nanti ketika kita menjadi pelayan publik atau pelayan masyarakat gitu lah ya, melayani masyarakat ya, untuk membuat apalah ya, perizinan dan sebagainya, kita tampilnya rapi, bersih, keren, pasti masyarakat tuh senang lihatnya teman-teman ya, pasti senang. Nah, makanya biar kita menyenangkan, pelayanan kita tuh prima, optimal ya, kita harus memberikan penampilan yang keren. Nah, dari IPDN kita tuh belajar seperti itu teman-teman. Kita belajar untuk tertib, bersih, rapi. Kita juga nggak pakai sembarangan kok di IPDN kok. Itu semua ada aturannya dan ada maknanya teman-teman ya. Nggak semua praja IPDN tuh berhak memakai apa yang ada yang di dada-dada itulah ya, pokoknya ya. Aksesoris itu nggak semua praja IPDN tuh bisa pakai itu teman-teman. Itu hanya beberapa orang yang bisa memakainya. Jadi seperti itu. Yang namanya seragam IPDN adalah untuk menyamakan semuanya, tidak ada perbedaan mana si kaya, mana si miskin, mana yang jelek, mana yang keren, tidak, semuanya sama. Dan selanjutnya adalah untuk kita biar bisa tampil terus rapi, bersih, tertib ya, enak dilihat orang, itulah ya. Namanya pelayan kan harus memberikan yang terbaik ya teman-teman ya. Oke. Jadi itu teman-teman ya, semoga kalian semuanya bisa terinspirasi dari sedikit cerita kakak ini ya, curhatan lah ya. Dan kalian calon-calon pekerja kantoran, semoga kalian semuanya nanti dilancarkan tesnya dan bisa lulus sampai ke Pantukir dan sampai dilantik menjadi Capra IPDN dan menjadi Praja IPDN, Muda Praja ya. Muda Praja IPDN angkatan tahun 2020. Oke. Itu aja teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Thank you buat semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.